Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ketua Bidang Humas Bu Musliati Yasdan, yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini Bu Putri yang Nuraini SPD, dan juga yang sama-sama kita hormati para dewan pada guru-guru yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman PPR dan PUP dari UIN dan UNDRI. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan narasumber kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita meminta sambutan kepada Ketua Bidang Humas ini Bu Musliati. Kepada Ibu kami silakan. Pada pagi hari ini Allah masih memberi kita rezeki umur yang panjang, sehingga kita masih bisa hadir di sini dan pada sehat. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kepada Ibu, saya tadi ditugaskan di kepala sekolah untuk mewakili beliau karena beliau tadi ada rapat hari ini sehingga tidak bisa menghadiri acara hari ini. Beliau menyampaikan salam untuk sukses acara kita pada hari ini. Baik, adapun acara yang disajikan oleh Ibu Putri nanti adalah itu untuk kita semua tentang bagaimana meningkatkan disiplin di sekolah kita. Disiplin bagaimana disiplin positif. Nah, ini salah satu program juga pada program Guru Bergerak. Dan alhamdulillah saya juga sudah menjalankan program ini, diseminasi namanya pembahasan tentang materi ini. Semoga ilmu yang disampaikan Ibu Putri kita sama-sama simak. Kalau ada pertanyaan nanti silakan saja ditanyakan, kita diskusi sama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Musliati. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti, yakni penyampaian narasumber kita yaitu dari Putri Anggreni. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mukadimah karena sudah saya tumpangkan dengan moderator ya sebelumnya. Saya berdiri depan ini Bapak Ibu bukan berarti saya hebat ya. Ini salah satunya yaitu merupakan tugas ya. Saya merupakan calon guru penggerak Kampar angkatan 6 dan juga mungkin ilmunya bisa kita gunakan bersama. Nanti kalau ada yang nggak bisa jawab saya, sudah ada guru penggerak kita di depan, Bu Uzer, udah lulus guru penggerak selama 9 bulan pelatihannya. Ya, kalau saya lagi pelatihan guru penggerak sekarang, jadi memang ditugaskan Bapak Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu, sementara diperbaiki ini Bapak Ibu, sekarang kita sebagai guru langsung saja ya Bapak Ibu dituntut untuk bukan lagi teacher center Bapak Ibu. Nah, jadi kita dituntut sekarang untuk student center. Kita nggak mengajar lagi dari A sampai Z, kita mengajar di depan, mengatakan bahwa kita hebat gitu. Nah, bapak pendidikan kita ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Dulu sebelum 1922 itu pendidikan ini hanya untuk orang-orang tertentu, untuk kawasan mengejar pendidikan. Berarti pada tahun 1922 itu berdirilah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, semenjak itulah Merdeka Belajar ini sudah terbentuk sebenarnya. Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah mengatakan bahwasanya pendidikan itu harus berpusat kepada anak. Nah, ibaratnya kita kalau di sekolah ini, sekolah kita adalah lahan pertanian, ya, guru adalah petaninya. Nah, anak kita adalah benihnya. Jadi apabila benih itu, benih yang kita punya itu benih padi, tidak mungkin kita merubahnya menjadi benih jagung, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita mengajar itu sesuai dengan minat bakat anak. Ya, bagaimana dia, apa minatnya? Misalnya minatnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin
ada yang minat puisi, ada yang minat nyanyi, ada yang minat menulis segala macam. Jadi kita kembangkan anak kita sesuai dengan minat bakatnya. Itu makanya ada pembelajaran berdiferensiasi namanya Bapak Ibu. Jadi kita kasih tugas di kelas itu tidak sama sebenarnya sekolahnya. Nanti kita akan sampai ke sana Bapak Ibu. Tidak sama tugas itu. Sama semuanya. Enggak, kita harus kelompokkan. Nanti akan kita sampai ke pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi mungkin saya di sini yang pembahasan lebih berfokus kepada budaya positif Bapak Ibu. Saya lebih banyak menerangkan di budaya positif. Segitiga restitusi. Bagaimana kita membina anak yang bermasalah? Bagaimana kita menuntun anak? Ya seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita menuntun. Bukan menuntut, tetapi menuntun. Nah, kita mendidik anak kita yaitu berdasarkan keadaan alam dan perkembangan zamannya. Guru juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Kita nggak bisa lagi gaptek Bapak Ibu. Ya seperti saya juga jujur saya belajar ya tentang bagaimana edit video, bagaimana upload YouTube segala macam. Mungkin saya belajar dengan siswa, mungkin dengan anak saya di rumah. Karena kita jangan sampai siswa kita lebih pintar daripada kita. Gitu. Jadi kita sesuai dengan kata Ki Hajar Dewantara, KHD disingkat, itu kita harus belajar sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki nilai guru kita. Ya, yang pertama kita harus mandiri Bapak Ibu. Nah, mandiri di sini kita jangan mendapatkan ilmu hanya dari dosen kita, ya, dari kayak pelatihan dari sekolah, ya. Kita juga bisa mencari inovasi lain, pelatihan daring atau pelatihan mandiri di luar sana banyak, apalagi daring sekarang sudah banyak Bapak Ibu. Ya mungkin bisa kita lihat di jejaring internet sekarang sudah banyak pelatihan. Itu yang mandiri Bapak Ibu. Nah kita juga reflektif. Kita sebagai guru harus reflektif. Reflektif itu maksudnya kita juga mendengar apa kekurangan kita mengajar, apa kelebihan kita yang akan kita pertahankan. Gitu. Jika ada masukan kita jangan marah. Jika ada kelebihan kita, itu lebih. Jadi itu yang kita pertahankan atau kita tingkatkan. Berikutnya kita juga kolaboratif, ya. Kita berdiskusi bersama guru, bukan kita nyatakan kita hebat sendirian. Gitu itu apanya. Yaitu kita inovatif. Apa inovasi terbaru kita di dalam pendidikan? Seperti saya kimia, mungkin tidak ada alat bahan di dalam. Jadi apa sih yang bisa mengganti dari alat saya ini biar bisa praktikum anak saya berjalan? Ya, seperti alat destilasi nggak punya, saya rakit alat destilasi seperti itu. Itu contohnya. Atau di pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, siang itu kita harus berpihak pada peserta didik Bapak Ibu. Kita harus ibaratnya kata KHD, ya, kita harus menghamba kepada siswa. Bukan kalau arti tanda kutip, bukan menghamba itu bukan menghamba kepada Maha Pencipta, bukan seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan apa keinginan anak itu. Ya, pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita. Bagaimana apa yang menyenangkan bagi mereka? Kalau mereka ya mungkin bermain sambil belajar seperti itu, Bapak Ibu. Dan juga sebagai guru kita juga mempunyai peran guru. Peran guru itu banyak ya. Ada yang menjadi pemimpin pembelajaran. Kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi kok bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan lain-lain. Nah, dalam mengajar kita juga harus menyesuaikan dengan visi kita, ya visi kita dengan visi sekolah. Jangan lari dari visi sekolah. Apabila visi kita tidak sama dengan visi sekolah, mungkin kita beri masukan. Itu aturannya. Kita beri masukan di kelompok kita dulu, kita rembukan. Nanti baru kita kompromikan dengan kepala sekolah. Ini saya punya visi baru. Misalnya P5, saya tengok di visi sekolah kita belum ada, ya P5 proyek profil Pancasila. Mungkin kita bisa kompromikan dengan teman-teman, dengan kepala sekolah. Mungkin bisa dimasukkan ke visi sekolah kita. Gitu. Nah, ini dia yang berikutnya, yaitu materi tentang budaya positif Bapak Ibu. Kita lihat dalam budaya positif. Coba saya tanya sama Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju nggak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak kira-kira? Hukuman, kita berikan hukuman kepada anak, itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju?
Ya, kita simpan jawabannya dulu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin. Setuju nggak Bapak Ibu kira-kira? Ya, hal yang positif. Misalnya kita suruh membersihkan halaman, kita suruh dia membersihkan halaman, misalnya membaca buku. Nah itu bagus nggak tuh kira-kira? Nah, kita simpan dulu jawabannya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju nggak tuh kira-kira? Nah, jadi seperti kemarin saya PPL ada ngasih pernik anak yang ke depan, kan biasanya gitu untuk memotivasi anak. Itu sebenarnya baik apa tidak menurut apa? Nah kita simpan dulu jawabannya Bapak Ibu ya. Oke. Ini materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas. Nah, terakhir itu segitiga restitusi, tentang segitiga restitusi. Bahas dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini lebih ditekankan mungkin Bapak Ibu budaya positif ini seperti kita sebagai seorang guru kan banyak menemukan masalah di kelas itu. Dan semuanya anak kita baik, mungkin kita ingin anak kita baik semuanya, tapi tidak itulah yang terjadi di kelas. Jadi bagaimana kita menyikapi anak tersebut, ya? Bagaimana, apakah kita beri hukuman dia, apakah kita mau diapakan anaknya? Itu intinya tentang ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada suatu kayak gambar nih. Coba Bapak Ibu tulis, ya ibaratnya anggap aja Bapak Ibu sudah tulis ya di kertas kecil mungkin ya. Apa yang paling berharga bagi Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu apa yang paling berharga. Jadi Bapak Ibu remas kertas itu, Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu pegang kuat-kuat. Ya, jadi kawan Bapak Ibu ingin membukanya. Bapak Ibu teguh tidak akan membuka kepalan tangan ini, tetapi teman Ibu pengen membuka, pengen tahu, pengen apa? Bagaimana cara dia meminta kawan yang membuka kepalan tangan tersebut? Tentu banyak cara. Ada dengan cara bujukan, ya kita bujuk, buka lah seperti itu ya. Ada dengan cara rayuan, ya. Ada dengan cara paksaan, ada dengan cara bentakan, ya Bapak Ibu ya. Ada macam-macam cara. Nah, begitu juga kita di kelas. Bagaimana kita menyikapi anak kita yang bermasalah tersebut? Nah, itulah materi tentang ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita mungkin berilusi, ya. Ibaratnya tadi anak kita yang bermasalah di kelas, mungkin kita berilusi guru itu bahwasanya kita bisa mengontrol murid. Pokoknya saya hebat, saya bisa mengontrol murid karena saya gurunya. Kadang kita berpikir seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter kita. Ya, anak itu bermasalah bisa menguatkan karakter kita, bahwasanya kita benar gitu. Nah, yang ketiga, kita berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semuanya yang kita katakan kepada anak itu kita merasa positif dan bermanfaat kepada anak kita. Nah, yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus nurut kepada saya, kan saya gurunya. Kita terkadang memaksa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu makanya di sini ada dua ya, stimulus respon sama teori kontrol namanya. Nah, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita merubah orang bagaimana dia pandangnya sama dengan kita. Tetapi kalau dengan kita menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami anak kita bahwa bukan seperti itu. Kita berusaha memahami. Ya, yang kedua, kalau stimulus respon yang biasanya kita lakukan yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak kita melakukan perilaku buruk itu merupakan suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun anak kita berperilaku buruk pasti ada tujuannya. Kenapa dia seperti itu? Nanti ada tujuan-tujuannya, nanti akan sampai kita ke sana Bapak Ibu. Tujuan dari dasar hidup dia. Karena kita ada 5 dasar hidup dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya kalau perilaku kalau kita stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau kita teori kontrol, ya,
semua perilaku menunjuk nih. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol saya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kalau teori kontrol. Yaitu pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Yang kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon, modal berpikir menang, ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau teori kontrol, kita modal berpikirnya menang. Semuanya berarti anak tidak merasa dikalahkan. Kalau kita punya, tidak merasa, istilahnya tidak ada yang merasa dikalahkan. Ya, ini dia meta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Teori kontrol, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nih, nah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi ini ada dua macamnya, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu, termasuk hadiah di dalam pembelajaran tadi, itu sebenarnya tidak baik ya, Bu Zelia, ya Bu Zelia, tidak baik kita berikan di kelas, ya karena itu suatu motivasi ekstrinsik. Di saat kita tidak memberikan hadiah, mereka tidak termotivasi lagi, atau mereka hanya menghindari hukuman atau hanya mengharapkan imbalan hadiah, gitu Bapak Ibu. Karena kan seterusnya kita memberikan hadiah kepada anak kita, nah itu makanya tidak boleh motivasi itu berupa motivasi ekstrinsik gitu. Kalau dapat motivasi itu intrinsik, yang bagaimana anak itu termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, ya. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, kita mungkin sering berperan sebagai penghukum. Yang tak buat PR nak ke depan, berdiri kaki sebelah kalau anak SD gitu, ya. Yang tak buat PR keliling lapangan. Atau yang nakal langsung kita hukum, apalah macam bentuknya. Atau di sekolah lain saya ada juga yang nggak pakai sepatu warna hitam, buka sepatu dari yang pertama sampai yang terakhir, itu merupakan hukuman. Dan juga nanti akan saya jelaskan satu-satu ini kecil di sana. Nah ini, apa tujuan kita melakukan itu? Mungkin untuk mendisiplinkan anak, tujuan kita Bapak Ibu, itu mendisiplinkan. Yang mana disiplin itu artinya selama ini kita belajar, anak belajar untuk menerapkan agar dia menjadi lebih baik. Seperti itu yang saya tahu kita sebelum ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Nih, nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana nilai-nilai kebajikan universal ini semuanya sudah tertuang pada kurikulum merdeka ini ya, pada P5 ya. Bisa ini yang P5 itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, mandiri, bernalar pikir, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang kedua, eksplorasi konsep. Nah, ini motivasi tadi yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau internal, motivasi yang kita berikan kepada peserta didik kita yang dari dalam hatinya. Bagaimana dia agar tergugah. Itu yang akan kita bahas sekarang, Bapak Ibu. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu kata Ki Hajar Dewantara. Nah, kita harus melihat hukuman atau penghargaan yang kita berikan kepada anak didik kita, misalnya motivasi yang kita berikan tadi atau hukuman tadi itu, apa efeknya pada jangka pendek atau jangka panjang pada peserta didik kita dan lain-lain. Nah, ini coba kita perhatikan sama Bapak Ibu. Pengaruh jangka panjang, pengaruh jangka pendek. Nih. Penghargaan menurunkan kualitas katanya, ya, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau kita berikan penghargaan kepada anak didik kita katanya menurunkan kualitas katanya. Ini katanya nih baru nih, kita lihat nanti apa memang iya benar apa tidak kan. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi anaknya jadi berkurang, ya. Nah, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, ya, beri pengakuan secara pribadi.
Ya, beri pengakuan kepada semua murid yang bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Oke, ini nilai kebajikannya, yang ini situasinya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan layar di depan. Misalnya nih, yang sering kita lakukan di kelas, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya anak kita terlambat nih datang ke sekolah, kita tulis, oh, nah kamu terlambat, kamu tulis di buku 100 kali ya, karena SD gitu ya, anak SD itu sering kayak itu. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu, karena dia terlambat. Kita beri dia hukuman 100 kali, kira-kira hukuman atau konsekuensi kira-kira tuh? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Sampai 100 kan mungkin kita dulu pernah kan disuruh seperti itu. Saya SD pernah tulis 100 kamu terlambat ya kan. Nah, kamu nakal tulis 100. Nah, kalimat ini kira-kira apakah hukuman atau konsekuensi? Disimpan dulu lah jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, yang terlambat, misalnya anak yang terlambat itu tuh makanya saya tidak ada proses akan suruh hukum lagi. Ya, kamu terlambat lari 2 kali lapangan bola. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi itu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, misalnya ini contohnya push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini waktu dari kemarin nih. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, karena dia mencoret-coret kertas tugas teman yang kita suruh, karena kamu sudah mencoret kertas tugas teman, mau kamu ganti. Nah, itulah apakah hukuman itu atau konsekuensi itu kira Bapak Ibu. Tapi dia mencoret-coret kertas kawannya atau merusak, jadi kita suruh dia ganti. Apakah itu hukuman atau konsekuensi itu? Konsekuensi ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pada saat belajar dia nyenggol temannya misalnya ya. Nah, jadi apakah itu hukuman atau konsekuensi itu? Nah, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu pagi, membuka sepatu di sekolah, salah ketik semalam. Ya, membuka sepatu seharian. Nah, apakah hukuman atau konsekuensi itu? Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini misalnya guru PJOK nih ada sini kan, lari setiap 2 kali lapangan. Nah, apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat di sini ya jawabannya. Mencatat 100 itu hukuman, itu merupakan hukuman. Mengelilingi lapangan 2 kali itu hukuman, yang merupakan suatu hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas itu konsekuensi dia, ya. Membersihkan tumpahan air itu juga konsekuensinya, ya. Dia harus bertanggung jawab, ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian itu hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu merupakan konsekuensi. Nah, kita lihat apa perbedaan hukuman sama konsekuensi itu. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak itu sakit ya hatinya, kadang ya, dia kadang tidak terima batinnya, begitu kan? Ya, tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang sudah saya lakukan, saya harus tanggung jawab, harus terjadi. Ya, yang kedua, membuat anak sakit, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu kalau hukuman. Ya, mungkin dalam jangka waktu yang lama terasa sama dia. Bang Cakat saya dulu dihukum sama guru SD saya, itu sampai sekarang teringat sama saya. Ya, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman sendiri ya, apa yang teringat waktu SD, pengalaman yang sangat berharga sama Bapak Ibu. Di saat yang tidak menyenangkan dan ada juga pengalaman yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu teringat sampai sekarang mungkin Bapak Ibu. Mungkin itu terjadi waktu TK, waktu SMP, walaupun sudah 10 tahun, walaupun 20 tahun teringat. Jadi hukuman itu teringat sama anak dalam jangka waktu panjang. Bapak Ibu suruh dia keliling 10 kali lapangan. Sampai dia tua teringat tuh, Bapak tuh kan menghukum saya dulu kan itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, anak kalau hukuman itu, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Memang anak tak nyaman, tetapi dalam jangka waktu sebentar saja. Ya, mungkin disuruh bersihkan, kamu sudah lupakan bersihkan. Dia tidak nyaman, tapi mungkin dalam waktu sebentar saja. Tentu anak membenci kedisiplinan. Akhirnya kalau kita beri hukuman, anak benci disiplin jadinya. Nah, kalau kita konsekuensi, anak menghargai disiplin.
Nah, kalau kita beri hukuman itu merupakan paksaan, ya. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan, ya. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak itu merasa marah, ya, merasa bersalah. Dia terkadang merasa dipermalukan, Bapak Ibu, merasa tak dihargai. Nah, apalagi kita marahin dia di depan teman-temannya. Ya, terkadang Bapak Ibu, kalau nanti mau pulang bocor aja ban motor kita, Bapak Ibu. Ya, itu akan kita hadapi nanti. Ada mungkin sudah ada yang hadapi mungkin. Ya, karena ada anak ya, sudah banyak terjadi seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia konsekuensi, anak kehilangan hak, ya, kehilangan hak karena kita langsung menyuruh dia bersihkan mejanya. Anak kehilangan hak, kita nggak bertanya dulu kepada anak. Mengapa dia apa? Mengapa kok ditumpahkan? Mengapa kok dirobekkan? Jadi kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk waktu sementara saja. Sementara dan hilang dia. Mungkin dulu pernah kita dimarahi guru, tapi mungkin karena kesalahan kita, konsekuensi kita diberikan. Ya, tapi kita tidak ingat kejadian itu sampai sekarang karena itu hanya konsekuensi dari perbuatan kita, gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau hukuman kita merasa marah, merasa bersalah, ya. Udah ya, kita ya. Nah, ini lagi kita Bapak Ibu beda hukuman sama konsekuensi. Nah, hukuman itu sangat negatif sekali Bapak Ibu, sangat negatif sekali, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, ya. Misalnya dia berkelahi nih, ya, berkelahi sama kawannya. Berarti karena dia kita hukum kawannya, jadi si korban merasa ini korban merasa mendapatkan keadilan, gitu. Seperti itu kan? Karena yang ini yang dihukum, yang numpuk yang dihukum, yang bojok, kan? Nah, jadi yang si korban merasa ini dia merasa keadilan, nah, tapi dia nggak tahu mana. Oke, biasa bersifat positif. Nah, ini pengertian restitusi menurut GSM tahun 2004, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sebelum kita menjalani segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, kita harus meyakinkan dulu kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas dengan peraturan beda, Bapak Ibu? Kalau peraturan itu mungkin sudah disiapkan oleh sekolah, mungkin anak tidak dilibatkan untuk membuat peraturan sekolah tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita melibatkan anak. Udah pernah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ya, di kelas ya? Nah, kan kita libatkan anak didik kita membuat keyakinan kelas itu. Nah, ini dia. Nah, kalau ini kenapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm di ruang mengendarai kendaraan roda 2 dan segala macam, ini merupakan suatu peraturan. Oke. Nah, ini salah satu kesepakatan kelas, ya. Misalnya kesepakatan kelas yang kita buat di kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, inilah yang kita sepakati dengan anak didik kita dari awal. Sudah sepakat semuanya, baru kita sahkan. Inilah kesepakatan kelas kita. Jadi setiap guru ada MOU dengan anak kita. Apa kesepakatan kelas?
saat belajar kimia, saat belajar ini. Seperti itu. Itu makanya kelas sekolah menyuruh kemarin buat kesepakatan kelas ke 1 minggu pertama. Untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ini cara-cara membuat kesepakatan kelas. Nanti bisa saya share-nya di sama Sofia nanti. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Selalu membalikkan buku ke tempatnya, misalnya seperti ini. Apa keyakinan kelasnya? Nah, tempatnya. Mungkin keyakinan kelas itu agak kita olah menjadi tanggung jawab. Nah, agar peserta didik dapat tanggung jawab, misalnya gitu ya. Nah, dilarang membantu orang lain. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelasnya sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan. Nah, misalnya anak kita berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Ya, gunakan misalnya jangan berlari di kelas. Kita buat keyakinan kelas kita, jagalah keselamatan atau keamanan di kelas gitu. Itu kita keyakinan kelasnya ada. Besok Bapak Ibu kalau terjun ke lapangan nanti akan disuruh buat nanti Bapak Ibu sebagai guru. Kita harus ada MOU keyakinan kelas kita apa gitu Bapak Ibu di kurikulum mereka. Walaupun kelas 13. Jadi kami di kelas 11, kelas 12 juga membuat keyakinan kelas. Kita harus di kurikulum merdeka Bapak Ibu. Ya kita memang kelas 13 tetapi penerapannya penerapan kurikulum merdeka. Memang kurikulumnya kelas 13 tapi teknisnya di lapangan kita menggunakan kurikulum merdeka. Kebanyakan sekolah-sekolah lain juga seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dasarnya sebenarnya Bapak Ibu. Anak kita membuat kesalahan itu pasti ada dasarnya. Ya, itu dasarnya kadang dia untuk merasa menguasai, penguasaan. Dia berkuasa. Ada kan tiga anak kita seperti itu. Nah, ada yang anak kita pengen bebas. Dia merasa tidak ingin terikatnya, pengen bebas gitu. Nah, itu kebutuhan dasar hidupnya. Nah, ada juga anak yang kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak kita yang merasa melakukan sesuatu itu merupakan kesenangan dia. Jahil kepada kawan-kawannya, mengganggu kawan, itu kesenangan bagi dia. Nah, ya kalau kasih sayang itu kadang dia kurang perhatian di rumah Bapak Ibu. Jadi dia kadang mencari perhatian di sekolah. Nah, itu kebutuhan dasar dari anak kita. Nah, oh ya, satu lagi tadi tinggalan ya, bertahan hidup. Nah, ada juga untuk bertahan hidup. Misalnya dia mengambil barang kawannya, mengambil makanan kawannya, mungkin dia kelaparan. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Kenapa dia melakukan itu, Bapak Ibu? Ya, mungkin tidak ada yang mau makan lapar ya, walaupun itu sudah buat kesalahan. Tapi kita itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kita lihat di sini ya. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang paling sering ini yang dilakukan itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Penghukum. Kita sering selama ini tak sadar kita menghukum anak kita. Ya, yaitu seperti yang seorang guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir kadang-kadang di kelas itu. Nah, kita menyindir anak kita. Ada juga kadang yang menghardik, gitu ya. Nah, itu menghukum itu tak harus dengan fisik, bisa juga psikis, ya, bisa juga dengan kata-kata, itu termasuk hukuman, Bapak Ibu, ya. Nah, guru berpikir, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ini, kalau kamu tidak ini, rasakan ini, itu sering kita juga, ya, kadang-kadang jengkelnya kita saking jengkel kita dengan perlakuan dia, kan. Nah, hasilnya membentak, ya, menyalahkan orang lain. Nah, karena ya tentu murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Nah, biasanya murid berkata, ya kalau kita menghukumnya, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Karena kalau kita ada menghukum anak, ya biar cuek ya, biar aja lah kalau besok marah lagi tuh, dihukum. Soalnya kayak gitu dia ngomongnya. Nah, dampak pada murid itu mengulangi kesalahannya lagi biasanya kalau menghukum. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kita sering berbuat sebagai membuat orang merasa bersalah. Sering kita bersikap kayak gitu seperti kepada anak didik kita. Misalnya mengatakannya, kamu tidak kasihan ya sama ibu. Tapi kalau kamu seperti itu, ibu dimarahin sama kepala sekolah. Nah,
seperti kita bilang kayak gitu kan. Nah, jadi kayaknya itu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu jangan kayak gitu. Ibu percaya sama kamu, tetapi kamu mengkhianati kepercayaan ibu. Kan pernah kita seperti itu. Atau mungkin kita waktu sekolah dulu kan seperti itu dulu kita ya. Nah itu posisi kontrol apa? Itu membuat orang merasa bersalah, membuat anak didik kita merasa bersalah. Dia merasa bersalah dan merasa terenak hati dengan kita sudah membuat suatu kesalahan. Nah posisi kontrol itu juga sebenarnya kurang baik Bapak Ibu. Nah mengapa? Ya misalnya gini, kamu seharusnya sudah tahu. Nah itu stres katanya kan, karena perilaku mobaran kamu itu jadi stres loh. Nah itu termasuk dengan membuat orang merasa bersalah, ya. Nah hasilnya membuat menyangkal itu anak-anak biasa berbohong jadinya lagi. Gimana biar ibunya nggak sedih? Enggak bu, tadi saya terlambat karena saya, padahal dia nggak pernah bangun nih contohnya. Tapi dia berbohong biar bu, saya tadi terlambat karena bocor, motor saya bocor bu. Nanti biar bu ini, nah jadi karena ibunya nggak merasa bersalah gitu. Nah jadi anaknya jadi berbohong ya. Nah kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, kalau siswa merasa bersalah, dia sering mengatakan maafkan saya bu, kata dia. Karena dia merasa bersalah, lalu merasa rendah diri ya anak kita. Itulah posisi kontrol membuat orang bersalah. Berikutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol kita sebagai seorang guru, Bapak. Kita sering menjadikan siswa kita jadi teman. Ada juga yang senang seperti itu, ya. Seperti berteman kepada anak didik kita, ya mungkin dengan anak kita di rumah mungkin seperti itu, anggap anak kita seperti teman, kadang biar terbuka semuanya apa isi dalam hati. Nah sebenarnya kita lihat posisi kontrol ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah biasanya kurang baik juga Bapak Ibu. Misalnya kita lakukan, ayo anak lakukan demi ibu, gitu kan? Nah masa kamu tidak mau ingat tidak? Ibu ingat pernah membantu kamu misalnya gitu kan. Jadi kita sebagai teman akrab gitu sama anak didik kita merasa akrab kan, sering juga seperti itu menjadikan anak didik kita sebagai teman. Nah itu kurang bagus karena anak merasa ketergantungan. Di saat kita tidak seperti itu, si kontrol sebagai teman ini anak menyebabkan anak ketergantungan. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya, menyatakan guru itu sangat penting sekali katanya. Saya pikir Bapak Ibu kalau bisa kita marahi dia, saat siswa kita membuat kesalahan, pikir ibu bapak teman saya, ternyata ibu bapak bisa memarahi saya di depan teman-teman, nah gitu. Jadi mereka biasanya lemah, tidak mandiri dan tergantung karena dia, itu ibu itu teman saya, kalau ibu itu dekat dengan saya, misalnya gitu kan. Jadi adalah masalah bukan buat ini. Karena dia dekat sama saya, mungkin dia marahin saya. Nah, misalnya kita marahin dia merasa karena sudah tergantung dengan kita. Jadi posisi ini juga tidak baik Bapak Ibu. Nah, ini juga selama ini pernah juga saya lakukan posisi kontrol teman. Saya anggap anak didik saya teman dan merasa dekat seperti itu. Ternyata kurang baik juga. Nah, posisi kontrol yang berikutnya itu pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Nah, misalnya apa peraturannya? Kita bicara tentang peraturannya. Apa peraturannya? Nah, jangan melakukan ini. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, berapa banyak bintang yang harus kamu peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Misalnya kan kita ada kayak anak SD atau SMA, anak yang kita dikasih bintang atau reward kan? Berarti mereka kita kan memantau anak-anak yang bagus, anak-anak yang kurang. Jadi dia melihat berapa bintang yang saya peroleh, berapa yang ilmu yang dapat bintang atau yang nggak dapat bintang kan gitu ya. Nah, mendiskusikannya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah ini biasanya dia memikirkan hadiah yang ada baginya. Nah ini Bapak Ibu posisi kontrol yang terakhir yaitu sebaiknya kita sebagai seorang guru yaitu posisi kontrol manajer. Nih mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau anak itu bermasalah, nanti kan kita mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid melakukan dirinya sehingga positifnya terbentuk. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dengan kelasinan untuk manajer ini? Mungkin posisi inilah yang sebaiknya lebih baik pada kita sebagai seorang guru ibu bapak, yaitu kita sebagai manajer untuk apakah sebagai
manajer, kita bagaimana membina anak ini, yaitu dengan mengikuti segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Ya. Misalnya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Hari ini merasa bersalah nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata ini di kelas, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti ini kita gurunya kecewa. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, misalnya kita katakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita tidak menghukum anak. Kamu tidak pernah benar. Apa yang kamu kerjakan dari yang benar nih? Kita kan di kelas kan. Nah, berarti kita tidak menghukum secara tak langsung anak itu. Nah, berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah lakukanlah demi ibu bapak. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan emosi anak itu biasanya di awal Bapak Ibu? Nah, baru kita bilang Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sedang, ya Bu, saya salah, misalnya kayak gitu kan? Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin karena saya tak baik, Bu, segala macam. Nah, kita stabilkan dulu anak itu. Ya, apa? Ya, wajar kamu, ya Bu, wajar kamu marah, wajar kamu emosi. Nah, ya Ibu juga kalau kayak gitu, Ibu juga mempertahankan hak diri Ibu. Nah, kan kayak gitu kita awalnya dulu, biar terbuka dari anak itu, kan gitu ya. Nah, baru masuk kita tahap yang kedua, validasi kebutuhan. Ya, baru kita tahap kedua, ini segitiga kan 3 tahap itu. Oke, yang pertama kita netralkan dulu ya tadi. Yang kedua, kita validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, bisa aja kan kamu tadi ini, kenapa cuma jadi tarik? Bisa jadi kamu tunduk dia atau kamu apa kan lebih dari itu, ya Bu. Nah, kan saking emosinya nih misalnya nih kan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Baru kita cari alasan. Mengapa? Nah, apa alasannya? Ah, keluarlah dari anak tersebut apa alasannya melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Nah, kita jangan salahkan dulu. Kamu boleh itu mempertahankan dirimu. Kamu tetap jaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang lebih baik lagi. Ya, nah, Ibu kan nyalakan sikapnya seperti itu. Istilahnya apa? Tapi tambahkan yang lain yang lebih baik lagi. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu itu tanpa harus memukul, misalnya kan? Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, gitu? Nah, itu tahap yang kedua. Kamu keluar dari dia. Nah, ya, keluar dari dia. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau kamu berkelahi, keyakinan kelas mana yang telah kamu tidak ikuti? Nah, kan kita kan buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu perlu Bapak Ibu. Walaupun kali 13. Nah, keyakinan kelas. Apa nilai yang saya di kelas ya? Nilai kan dengan keyakinan kelas. Ya Bu. Nah, kira-kira kalau sudah kayak ini, apa langkah kamu? Bagaimana kamu sebaiknya? Misalnya dia terlambat tadi, ya Bu, saya akan berusaha nanti orang tua saya, membangunkan saya, dia yang cari tahu bagaimana solusinya, gitu, Bapak Ibu. Ya, bagaimana dia nggak terlambat lagi? Bagaimana dia tidak lagi? Misalnya saya akan berusaha lebih mengontrol diri saya berusaha Bu, nanti saya kerjasama dengan orang tua saya untuk membangunkan saya di pagi hari. Berarti solusi dari anak itu sendiri, itulah yang dibilang motivasi intrinsik Bapak Ibu. Ya, jadi anaknya tergerak dari hatinya sendiri. Nah, ini yang tadi ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, itu tentang budaya positif. Sedikit lagi sebelum kita sesi tanya jawab Bapak Ibu, jadinya kedua. Nah, tentang ada sedikit yang perlu kita apakan, mungkin karena saya juga guru pamong, ya, pembelajaran di kelas itu kan berpihak kepada siswa Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum ujian, tapi kalau gurunya nggak menerapkan seperti itu nggak apa-apa. Yang penting kita tahu aja kan gitu. Nanti kita di saat Bapak Ibu turun ke lapangan jadi tahu, kan gitu ya. Nah, di kurikulum mereka itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi siswa kita angka 36 orang. Jadi kita berikan tugas, nggak boleh sama semua kelas, semua anak Bapak Ibu. Ya, seperti kakak dia bilang, anak kita ada minat bakatnya sendiri. Mungkin kita kelompoknya ada beberapa macam kelompok. Nanti saya share nanti. Kebetulan saya nggak mau PPT-nya karena untuk sekarang ini hanya untuk budaya positif. Nah, nanti ada kalau masih ada waktu kita tetap pembelajaran diferensiasi.
tapi secara garis besarnya aja dulu. Nanti saya share nanti video-videonya banyak Bapak Ibu. Nanti saya share ke Pak Akbar, ya. Nah, misalnya di kelas itu tuh kita mengelompokkan. Sekarang kan pembelajaran berkelompok, operatif. Nah, ada lagi tidak berkelompok gitu, berkelompok. Karena dia salah satu dari nilai itu yang kolaboratif, berkelompok. Nah, berkelompok dulu mungkin sebelum kurikulum merdeka mungkin secara heterogen sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Nah, tidak lagi. Sekarang itu bukan homogen, tidak. Kita mengelompokkan berdasarkan minat anak atau berdasarkan gaya belajar anak atau berdasarkan apa yang kita lihat dan prestasinya. Di mana kita lihat itu? Mungkin kita lihat dari nilai rapor sebelumnya atau kita lihat secara langsung, anak ini kelompok ini nih. Atau gaya belajar kan ada 3, kinestetik, audio, visual. Kalau audio anak itu lebih suka mendengar. Kalau visual anak itu lebih suka melihat. Kalau kinestetik dia suka melakukan, bergerak ya istilahnya. Kalau udah ngantuk dia tuh. Tapi kalau udah praktikum udah senang dia tuh. Jadi tipe anak seperti itu. Jadi 3. Tapi kita kelompokkan berdasar itu. Atau kalau pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin berdasarkan minat anak. Jadi minatnya menyanyi, ini minatnya puisi, ini minatnya membuat cerpen, ini minatnya apa. Jadi untuk diferensiasi itu mengelompokkan, itulah diferensiasinya di sana. Mengelompokkan berdasarkan kemampuan anak. Nah, jadi setelah itu kita buatlah RPP-nya, ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk tugas diferensiasi itu ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk. Nah, jadi kalau diferensiasi prosesnya kita bedakan. Nah, kalau diferensiasi konten, isinya kita bedakan. Kelompok ini isinya ini, kelompok ini. Nah, mungkin anak tingkat high, anak tingkat sedang, anak tingkat rendah. Tapi jangan bilangin kelompok hebat, ini kelompok apa. Bisa jadi pembedanya itu diferensiasinya itu Bapak Ibu, kelompok yang anaknya hebat, misalnya bukan yang hebat, istilahnya yang lebih ya. Jumlah soalnya mungkin 10 Bapak Ibu kasih LKPD-nya. Kelompok ini Bapak kasih LKPD-nya cuma 8, kelompok ini cuma 5. Boleh, itulah diferensiasi dibedakan Bapak Ibu. Tapi tetap kita harus mencapai tujuan pembelajaran kita. Tetap tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, gitu Bapak Ibu. Diferensiasi di sekolah tuh Bapak Ibu melakukan diferensiasi produk. Misalnya nih, seperti tadi, anaknya suka puisi, produknya berbentuk puisi. Mungkin pembelajarannya kayak saya kimia, mungkin asam basa, ya demikian kalau tuh. Nah, buatlah puisi tentang asam basa. Jadi keren-keren puisi anaknya tentang asam basa, ya. Buatlah nyanyian tentang pelajaran asam basa. Buatlah ini kayak cerita atau buat video. Nah, ada seperti video. Nah, atau produknya kelompok ini suka anaknya anak visual. Dia produknya membuat kayak carta, ya dicarta, ya hasilnya. Kelompok ini dia membuat dalam bentuk video, editing video. Mungkin anak kinestetik suka dengan video atau anak visual audio suka dengan video, ya. Kelompok ini mungkin dia berbentuk PPT, laporannya. Nah, kelompok ini jadi diferensiasi, tidak sama. Itu namanya diferensiasi produk, Bapak Ibu. Jadi nggak pusing nanti bisa Bapak Ibu ngajar, Bapak sebut samakan, datang pengawas. Nah, jadi kan nggak dapat, mungkin di kampus mungkin belum dapat, mungkin atau gimana ya Bapak Ibu, ini kan barang baru nih, gitu. Nah, itu yang diferensiasi dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita kalau ada masalah itu wajar Bapak Ibu, kan ini barang baru, ya barang baru apa. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang materi kita? Boleh kita sharing, bukan berarti saya hebat tidak, ya apa yang saya ketahui gitu kan, misalnya itulah yang saya dapati Bapak Ibu. Ada yang ya Bu Arti?
pakai materai tadi, apakah memang harus anak tersebut kalau ada dia kesalahan harus pakai materai? Karena kita tahu konsekuensi materai tersebut kan berat, ya. Itu benar. Bapak Ibu, itu salah satu yang kita hadapi di sekolah kita, Bapak Ibu. Anak sedikit masalah apa benar apa yang bilang Wati. Jangankan dengan kata-kataan, ya, dengan perkataan langsung kamu gini, ya. Ya mungkin ada juga yang berbuat agak mukul meja, atau mungkin ada yang emosi, bahkan anak yang dipukul ya, ya, tapi tidak boleh lagi sekarang, ya. Nah, ini apa lagi pakai materai, Bapak Ibu? Apakah anak itu mau penjarakan? Itu kan anak itu udah tahu apa fungsinya materai, ya, berarti ya, itu hukumnya kuat materai itu. Nah, jadi anak itu merasa, aduh, apakah saya mau kan tidak langsung kita sudah menghukum anak itu, gitu. Akhirnya kalau nggak terjadi, dia dipercaya yang buat aja ada gitu. Materai itu nggak ada, akhirnya uang mamanya juga yang habis. Mamanya 10.000 itu tadi mana cara dapatkannya, ya berarti ya. Nah, bagaimana? Itulah itu apa? Nah, itu yang perlu kita duduk bersama sebenarnya, berarti ya. Saya pengen videonya aja saya share Bapak Ibu. PR aja, videonya aja saya share. Nah, menghukum itu apa lagi materai? Nah, saya tidak dihukum kok, tidak dipenjara. Sebenarnya dengan materai bisa ya, buat ya, dipenjara ya, berarti kalau tidak mengikuti kan tidak konsekuen ya dengan apa. Nah, akhirnya anak ada, kan mungkin juga anak kita penjarakan, ya kan? Nah, dengan hanya membuat kesalahan, apa dia cabut? Apa yang separah-parah ataupun maling, istilahnya maling duit kawannya, kan gitu. Nah, itu dan paling parah ini pun sedikit pun pakai materai. Ya berarti ya, kesalahan kecil pun pakai materai. Nah, ujung-ujungnya beli materainya dia pikirkan, dihukum dia dengan itu. Nah, sama dia kita mau hukum orang tuanya, gitu. Bapak Ibu, itulah yang perlu kita dudukkan bersama sebenarnya. Oke. Ya berarti ya, terima kasih berarti. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita apakan? Mungkin Bapak Ibu kan sudah di kelas sudah lama berumur sama anak, ya. Kira-kira apa selama ini? Nah, kalau kita lihat di jalan-jalan itu banyak tuh anak kita merokok dan segala macam. Ya berarti ya, tapi tidak terpakai. Nah, ini apa lagi Bu yang perlu kita? Ya Bu, apa yang jangan sungkan Bu, kita sama-sama berbagi Bu. Iya. Itu pertanyaan Ibu sama dengan pertanyaan saya. Bagaimana psikologi anak? Itu kan kita pikir-pikir ini 10 anak itu anak hebat, nah ini kan sama pertanyaan Ibu dengan saya. Jadi ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu kita sudah menilai anak terlebih dahulu Bu. Kita sudah lihat, oh anak ini sanggupnya cuma 8, oh anak ini sanggupnya cuma 4, oh anak ini, nah yang dalam waktu kita kan punya FPP Bu. Misalnya prosesnya 30 menit di inti misalnya itu ya. Nah dalam 30 menit itu anak ini cukupnya terkerjakan seperti berapa. Nah jadi itulah kita mengukur Bapak Ibu. Nah jadi dengan waktu sekian berapa menit dari itu. Nah jika dia selesai anak yang tadi yang 3 tadi Ibu, misalnya sudah selesai di dalam waktu apa lebih cepat ya terpacu dia. Nah kita siapkan, kamu hebat ya, bisa lebih tambah lagi Bu. Nah tapi yang udah ya boleh tambah, masih ada waktu boleh tambah naik. Nah seperti itu kita mensiasatinya. Nah tapi biar cukup waktu dengan waktu yang sama semuanya selesai. Tadi tujuan pembelajaran kita selesai ya. Seperti itu. Misalnya 30 menit, ini kelompok ini bisa menyelesaikan 10 soal. Kelompok ini dalam waktu 30 menit hanya 7 soal. Kelompok ini hanya 5 soal. Nah yang 5 soal ternyata terpacu dia. Bisa dia menyelesaikan 15 menit atau 20 menit dia sudah selesai. Bu, saya sudah selesai Bu, nanti dia main-main kan Bu. Nah jadi yang kita lagi kita tambah, kita punya
gitu. Berarti dia apa? Cuma kita itulah penilaian awal kita perlu. Nah, penilaian awal itu kita bisa wawancara, mungkin bisa secara langsung, mungkin tanya sama wali kelasnya, ini anaknya seperti apa? Nah, bertanya atau kita wawancara anak itu secara langsung, gitu Ibu. Ya. Ada lagi Bu, boleh Bu, apa-apa kita sharing Bu sama-sama, karena kita dari lapangan yang kita hadapin yang perlu kita diskusikan bersama. Ya Bapak, ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Bu, saya kan sebagai BPK Bu, di lapangan itu kan banyak yang saya temui masalah ini atau itunya kan. Jadi Bu, kalau pakai materai hukumannya ke negara, jadi tolong kasih saya kisi hukuman apa aja yang terbaik buat menyelesaikan masalah anak ini. Sekian Bu, terima kasih. Sebenarnya hukuman itu tidak boleh lagi Bapak, walaupun itu berat, walaupun itu ringan. Mungkin itu hanya nyindir anak, itu mungkin yang hukuman teringan. Nah itu tidak boleh sebenarnya, apalagi pakai materai Bapak. Nah itu tidak menghukum anaknya, dengan orang tuanya akan hukum dulu. Orang tuanya beli materai kan 12.000 yang 10.000 kan. Nah bagaimana kita, itulah motivasi intrinsik Bapak. Ya kita berpihak sebagai guru, apalagi guru BK itu harus berpihak sebagai posisi kontrolnya. Guru BK itu sebagai, tak hanya guru BK, semua guru itu sebagai manajer. Itulah kita masukkan anak itu ke segitiga restitusi Bapak. Nah misalnya apa kesalahan anak itu, misalnya cabut ya, mengapa kita tanya, oh Bapak ya misalnya awalnya kita Bapak paham saya cabut, mungkin dia yang 5 apa tadi kebutuhan dasar tadi Pak, dia melakukan itu, mungkin kesenangan dia, itu memang kebutuhan dasar manusia ya, mungkin dia itu yang tadi kebutuhan dasar ada yang 5, tapi nanti saya share nanti PPT ini apa, mungkin dia itu seperti, nah mungkin kebutuhannya itu ingin sebagai penguasa, dia hebat dan lain-lain seperti yang saya tadi, dia melakukan itu punya alasan Bapak, punya alasan dia melakukan sabun tuh, mungkin untuk apa diri dia, untuk bertahan hidup, mungkin dia kelaparan, minta isi tiket tidak dapat, akhirnya dilompat dia pakarnya lagi, kan gitu. Mungkin dia pasti itu yang harus kita gali. Nah Bapak nggak mencari tahu kamu benar apa salah, ya kan gitu, kita ngapain anaknya dulu. Nah sekarang apa alasan kamu melakukan itu? Nah dijawab sama dia, dan sampainya alasannya udah keluar sama dia tuh. Ya Pak lapar buruk Pak, izin tiket tidak dapat loh, saya pacar lagi, mungkin itu kan Pak ya. Nah jadi, baru kita kaitkan. Nah coba keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Atau kamu kelas berapa? Keyakinan kelas mana? Guru BK itu punya keyakinan kelas di kelas Pak. Guru BK itu sudah masuk semua kelas, dia punya keyakinan kelas di tiap kelas. Kira-kira kalau kamu berbuat seperti ini, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ini Pak. Nah sekarang coba Bapak ingin tahu apa kamu agar tidak terjadi lagi. Nah, bagaimana agar tidak terjadi lagi? Apa solusinya dari kamu? Kita nggak suruh anak itu bersolusi, jangan kita kasih saran. Kamu sebaiknya besok jangan lupa lagi gitu dari mulut dia Pak. Nah, itu kata ketiga. Ya Pak, saya besok coba bawa nasi lagi Pak dari pagi biar saya tidak lupa lagi. Atau saya coba besok Pak menyenangi pelajaran itu karena saya tidak senang Pak. Itu maka saya dapat bagas itu contohnya Pak. Nah jadi solusi itu dari mulut dia sendiri. Nah nanti maka kita buat perjanjian, tapi nggak, karena itu udah motivasi intrinsik Pak dari dalam diri anaknya. Udah dia sendiri yang apa? Misalnya terlambat, baik Pak saya tidak akan terlambat lagi, saya besok berusaha Pak untuk kerjasama dengan orang tua saya membangunkan saya di pagi hari. Nah seperti itulah motivasi intrinsik Pak dari dalam diri anak itu sendiri. Gitu Pak. Gimana Pak? Kira-kira Pak? Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan Bapak Ibu? Nah apa kita sharing ada lagi yang mau masuk Bapak Ibu? Kalau ada masuk, ada Bapak masuk. Apa Awan? Nah biar kita
dibawa ke Kepri Pak orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pertanyaan saya Bu, kan sekarang tidak ada lagi hukuman ya, dari siswa. Jadi bagaimana Bu, kalau kita bagaimana Bu supaya anak itu jerah dengan apa kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya Bu, seperti macet bangka ketika apa ke sekolah atau bolos segala macam itu, gimana Bu supaya dia jerah untuk tidak berbuat lagi Bu? Ya, terima kasih. Pak, kalau kita bilang hukuman tidak ada, mungkin masih ada guru yang menerapkan hukuman itu. Mungkin karena tidak tahu ya Pak ya, dan tahu kalau di sini kan segitiga CGP kita masih baru nih Pak, soalnya segitiga restitusi ini kan program pemerintah dari Kemendikbud baru ya Pak ya. Nah, hukuman itu seperti yang saya kasih tahu tadi, itu kan kalau kita marahin dia itu psikologisnya kena gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana dia tidak melakukan itu lagi, itulah yang motivasi intrinsik tadi itu Pak. Kita dekati itu harus kerjasama dengan guru BK sebenarnya. Ya, wali kelasnya, guru BK, ya nanti ada alur-alurnya guru BK beritahu dia Pak ya. Berarti motivasi intrinsiknya itu ya seperti yang saya tadi yang segitiga restitusi itu Pak. Jadi anak itu kalau kita marahin bukan orang umum atau dengan orang tua, kita marahin kita orang tuanya, anak itu jadi nongol ya Pak. Nongol. Besok kan diulang lagi terkadang. Ya, mungkin dia merasa bersalah atau apa segala macam kan psikologi apa. Tapi kalau motivasi intrinsik, mengapa anak panjat pagar? Alasannya, kira-kira bagus tak perlakuan kamu itu? Nah, jadi kita motivasinya secara intrinsik Pak. Nah, jadi segitiga restitusi tadi itu Pak. Kita gali dari anak dulu, kenapa dia berbuat seperti itu, kita kaitkan dengan keyakinan kelas, setelah kita suruh dia cari solusinya. Kita catat. Nah, apa solusi ini? Ibu catat bahwa solusi kamu, ya Ibu tengok ya ke depannya. Tentang ngomongnya Bu, saya berusaha. Tapi coba Pak, kemarin saya sudah coba di kelas sana. Memang anaknya jahil tuh, kalau dia belajar ribut-ribut Pak, orang buat keributan, heboh ya kan. Nah, jadi ada juga dikasih PS1, saya coba masuk segitiga restitusi, dia main handphone di jam pelajaran. Nah, dan saya coba Pak, memang bagus Pak. Coba boleh nanti Bapak coba masih ada anak yang jahil itu Bapak panggil satu kan. Nah, nanti saya share juga lah, mungkin saya tidak lengkap membelinya. Nanti ada materinya nih saya sebarkan nanti tentang segitiga restitusi ini ya Pak ya. Contoh-contohnya juga ada Pak. Jadi saya tanya, kenapa kok ini? Tapi yang mana tuh Pak? Akhirnya sekarang saya masuk ke kelasnya baik anak tuh. Iya, saya dia Pak, anaknya tuh. Pada sebelumnya jahil ya, istilahnya lebih dihargai yang kita ngajar. Itulah bagus juga berarti ya segitiga restitusi ini. Nah, gitu. Daripada saya marahin di depan tokohnya, dia sakit hati Pak. Kalau kita marahin anak itu depannya malu, karena ego anaknya kadang tinggi juga. Nanti tahu-tahu nanti bocor aja kalau nggak kita pulang Pak. Iya, padahal kejadian kayak gitu. Pas mau pulang, kalau nggak bocor, nggak guru bocor. Cari tahu rupanya anak. Ada seringkali tapi ada. Ya, jadi seperti itu Pak. Juga main HP juga seperti itu. Kenapa? Kesenangan dia tuh. Kalau saya kira dasarnya dia baru itu karena kesenangan. Game Mobile Legends kan banyak Bapak Ibu udah masuk ke kelas ya. Jadi saya tanya, saya masukkan segitiga restitusi. Keyakinan kelas apa kamu itu? Ya senang, ibu juga senang kalau sesuatu wajar kamu melakukan kesenangan di apa yang senang menurut kamu. Pokoknya kita apain aja dulu, keluar biasanya dia, biar keluar dari hati dia. Nanti baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang telah kamu melanggar? Coba buka keyakinan kelasnya. Kalau saya di kimia ada keyakinan kelas saya simpan Pak. Semua kelas ada. Nah, mungkin Bu, saya tidak menghormati guru yang lagi ngajar misalnya itu kan. Nah, kira-kira apa langkah kamu, apa solusi kamu ke depannya lah, biar tak terjadi lagi seperti ini. Ya Bu, saya besok HP-nya saya taruh dalam tas, saya tidak
nanti saya share video-videonya banyak tuh, contoh-contohnya, materinya. Nanti saya punya pembelajaran berdiferensiasi juga. Ya, ada pembelajaran. Iya. Perlu Bapak. Oh iya, namanya sedikit ya. Saya tengok model pembelajaran Bapak Ibu, misalnya menggunakan PBL. Nah, PBL problem listening, sintaknya itu apa? Jadi, yang mungkin belum kita berjalan itu dengan sintak, itu di inti. Nah, di pembukaannya itu kan ada pembukaan, isi, penutup, itu RPP Bapak Ibu ya. Di pembukaan itu berapa menit? Misalnya 10 menit. Kalau ada yang mau duluan apa-apa Bapak Ibu ya, yang mau duluan ya. Nah, pembukaan itu misalnya 10 menit. Jadi doa di situ ya, doa termasuk breathing. Kalau orang di kelas itu breathing harus ada di awal Bapak Ibu. Itu mau nanti motivasi anak. Lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada cukup sampai di sini ya. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.